Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Surianto dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas UTS yang diberikan oleh dosen mata kuliah akuntansi. Nah, kita akan langsung masuk di soal nomor 1. Di mana di soal nomor 1 ini kita disuruh untuk memperbaiki neraca saldo. Nah, saya sudah memperbaiki neraca saldonya, di mana kasnya itu senilai 2.500.000 masuk di debit, peralatannya itu senilai 2.500.000 masuk di debit, asuransi dibayar di muka 6.500.000 masuk di debit, kendaraan 10 juta masuk di debit, piutang 3 juta masuk di debit, perlengkapan 500 masuk di debit, dan utang usaha senilai 950 masuk di kredit, modal risa senilai 20 juta masuk di kredit, free fee-nya itu 500 masuk di debit, pendapatan 6 juta masuk di kredit, beban gaji 680 masuk di debit, beban sewa 500 masuk di debit, beban utilitasnya itu 250 masuk di debit, beban lain-lain 20.000 masuk di debit. Jadi total yang ada di debit itu senilai 26.950.000, dan yang ada di kredit itu sama, senilai 26.950. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2 di bagian A, di mana kita disuruh untuk membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca atas transaksi di atas. Nah, saya sudah membuat jurnal umumnya, di mana pada tanggal 2 Oktober Risa menyetor uang tunai senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal rekonsultan. Nama akun yang masuk itu kas senilai 50 juta, peralatan 25 juta masuk debit, dan modal rekonsultan itu 75 juta masuk di kredit. Pada tanggal 4 Oktober, rekonsultan membeli perlengkapan kantor seharga 22.500, dibayar tunai senilai 1.750, sisanya dibayar kemudian. Nama akun yang masuk itu perlengkapan kantor senilai 2.500 dan kas senilai 1.750, dan utang usaha 750 masuk di debit. 5 Oktober menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 55 juta. Nama akun yang masuk itu kas senilai 55 juta masuk di debit, pendapatan 55 juta masuk di kredit. Tanggal 8 Oktober melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 4. Nama akun yang masuk itu utang usaha senilai 750 masuk di debit, kas senilai 750 masuk di kredit. Tanggal 8 Oktober membeli kendaraan tambahan untuk operasional sebesar 25 juta dibayar secara kredit. Nama akun yang masuk itu beban kendaraan senilai 25 juta masuk di debit, dan utang usaha senilai 25 juta masuk di kredit. Tanggal 10 Oktober mencatat jasa pekerjaan yang telah diselesaikan dan mengirim tagihan ke pelanggan sebesar 70.500. Nama akun yang masuk yaitu piutang usaha senilai 70.500 masuk di debit, dan pendapatan senilai 70.500 masuk di kredit. Tanggal 15 Oktober membayar gaji karyawan senilai 5 juta. Nama akun yang masuk itu beban gaji senilai 5 juta masuk di debit, kas senilai 5 juta masuk di kredit. Tanggal 20 Oktober membayar beban utilitas. Nama akun yang masuk itu beban utilitas senilai 500 masuk di debit, dan kas senilai 500 masuk di kredit. Pada tanggal 22 Oktober membayar asuransi selama 1 tahun senilai 50 juta. Nama akun yang masuk itu asuransi dibayar di muka senilai 50 juta masuk di debit, kasnya dan kas senilai 50 juta masuk di kredit. Pada tanggal 23 Oktober Risa mengambil uang dari rekonsultan untuk membeli handphone senilai 18 juta. Jadi akun yang masuk yaitu private-nya itu 18 juta masuk di debit, kasnya itu 18 juta masuk di kredit. Tanggal 24 Oktober membayar tagihan makanan senilai 1 juta. Nama akun yang masuk itu beban makanan senilai 1 juta, dan kas senilai 1 juta masuk di kredit. Tanggal 24 Oktober menerima tagihan atas pembelian perlengkapan sebesar 750
dan belum dibayarkan. Nama akun yang masuk itu perlengkapan kantor senilai 750 masuk di debit, dan utang usaha senilai 750 masuk di kredit. Tanggal 26 Oktober membayar transaksi pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta. Nama akun yang masuk yaitu utang usaha senilai 15 juta masuk di debit, kas senilai 15 juta masuk di kredit. Tanggal 30 Oktober menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 2.500.000. Nama akun yang masuk yaitu kas senilai 2.500.000 dan pendapatan senilai 2.500.000 masuk di kredit. Tanggal 31 Oktober menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 10. Nama akun yang masuk itu kas senilai 70.500.000 masuk di debit, dan piutang usaha 70.500.000 masuk di kredit. Jadi total yang ada di debit itu senilai 392 juta, dan yang ada di kredit itu sama, yaitu 392 juta. Nah, kita akan lanjut ke buku besar, dimana nama akunnya itu kas, dimana tanggal 2 Oktober itu modal awal secara tunai itu senilai 50 juta. Jadi saldo awalnya itu 50 juta untuk kas. Tanggal 4 Oktober membeli perlengkapan senilai 1.750. Saldonya berkurang menjadi 48.250. Tanggal 5 Oktober menerima pembayaran jasa senilai 55 juta. Saldonya bertambah menjadi 103.250. Tanggal 8 Oktober membayar utang usaha tanggal 4 senilai 750. Saldonya berkurang menjadi 102.500. Tanggal 15 Oktober membayar gaji karyawan senilai 5 juta. Saldonya berkurang menjadi 97.500. Tanggal 20 Oktober membayar beban utilitas senilai 500. Saldonya berkurang menjadi 97 juta. 22 Oktober membayar asuransi 1 tahun senilai 50 juta. Saldonya berkurang menjadi 47 juta. 23 Oktober membeli handphone senilai 18 juta. Saldonya berkurang menjadi 29 juta. Tanggal 24 Oktober membayar tagihan makanan senilai 1 juta. Saldonya berkurang menjadi 28 juta. 26 Oktober membayar pembelian kendaraan tanggal 8 senilai 15 juta. Saldonya berkurang menjadi 13 juta. 30 Oktober menerima jasa konsultan senilai 2.500.000. Saldonya bertambah menjadi 15.500. Tanggal 31 Oktober menerima pembayaran tanggal 10 senilai 70.500.000. Saldonya bertambah menjadi 86 juta. Jadi saldo kasnya itu sekarang itu senilai 86 juta. Nama akun peralatan tanggal 2 Oktober 2020 modal peralatannya itu senilai 25 juta. Nama akun modal pemilik tanggal 2 Oktober modal rekonsultan itu 75 juta. Nama akun perlengkapan tanggal 4 Oktober kredit pembelian perlengkapan itu senilai 2.500.000. Tanggal 24 Oktober pembelian perlengkapan itu senilai 750. Jadi saldo perlengkapannya itu senilai 3.250. Nama akun utang usaha tanggal 4 Oktober membeli perlengkapan senilai 750. Jadi utang usahanya itu senilai 750. Tanggal 8 Oktober membayar utang usaha tanggal 4. Utang usahanya sudah tidak ada. Tanggal 8 Oktober itu membeli kendaraan tambahan senilai 25 juta. Tanggal 24 Oktober itu membeli perlengkapan senilai 750.000. Jadi utang usaha senilai 25.750. Tanggal 26 Oktober
membayar pembelian kendaraan tanggal 8 senilai 15 juta. Jadi utang usaha sekarang itu sisa 10.750.000. Akun pendapatan tanggal 5 Oktober menerima pembayaran jasa senilai 55 juta. Tanggal 10 Oktober menerima jasa pekerjaan senilai 70.500. Tanggal 30 Oktober menerima jasa konsultan senilai 2.500. Jadi saldo pada pendapatan itu senilai 128 juta. Nama akun beban kendaraan tanggal 8 Oktober membeli kendaraan tambahan senilai 25 juta. Saldo kendaraan itu 25 juta. Nama akun piutang usaha tanggal 10 Oktober tagihan jasa pekerjaan itu senilai 70.500. Tanggal 31 Oktober menerima pembayaran tanggal 10 senilai 70.500. Jadi piutang usahanya sudah tidak ada. Nama akun beban gaji 15 Oktober membayar gaji karyawan senilai 5 juta. Nama akun beban utilitas tanggal 20 Oktober membayar beban utilitas senilai 500. Nama akun asuransi dibayar dibuka tanggal 22 Oktober membayar asuransi 1 tahun senilai 50 juta. Nama akun Free tanggal 23 Oktober membeli handphone senilai 18 juta. Nama akun beban makanan tanggal 24 Oktober membayar tagihan makanan senilai 1 juta. Selanjutnya kita akan beralih ke neraca saldo. Sini saya sudah membuat neraca saldonya, di mana kasnya itu senilai 86 juta masuk di debit. Peralatannya itu senilai 25 juta masuk di debit. Modal pemiliknya itu 75 juta masuk di kredit. Perlengkapannya itu 3.250.000 masuk di debit. Utang usaha senilai 10.750.000 masuk di kredit. Pendapatannya itu senilai 128 juta masuk di kredit. Beban kendaraannya itu senilai 25 juta masuk di debit. Beban gaji senilai 5 juta masuk di debit. Beban utilitas senilai 500 masuk di debit. Asuransi dibayar di muka senilai 50 juta masuk di debit. Preview itu senilai 18 juta masuk di debit. Beban makanan senilai 1 juta masuk di debit. Jadi total saldo yang ada di debit itu senilai 213.750. Dan saldo yang ada di kredit itu juga sama, senilai 213.750. Nah, kita akan lanjut ke bagian B, di mana kita disuruh untuk membuat neraca lajur penyesuaian atas transaksi di atas. Ya, di mana penyesuaiannya itu pada tanggal 31 Oktober itu perlengkapan kantor yang telah terpakai senilai 2 juta, di mana akun yang masuk yaitu beban perlengkapan senilai 2 juta masuk di debit, dan perlengkapannya itu 2 juta masuk di kredit. Asuransi yang telah terpakai selama sebulan 1/2 dari jumlah asuransi dibayar di muka. Nah, nama akun yang masuk yaitu asuransi dibayar di muka senilai 4.167.000 masuk di kredit. Dan beban asuransi itu senilai 4.167.000 masuk di debit. Tanggal 31 membayar sisa utang pembelian kendaraan. Nama akun yang masuk yaitu di sini sisa utang pembelian kendaraan itu senilai 10 juta. Jadi akun yang masuk yaitu utang usaha senilai 10 juta masuk di debit. Dan kas senilai 10 juta masuk di kredit. Menerima uang sejumlah 45 juta dari pelanggan untuk pekerjaan di bulan November. Jadi nama akun yang masuk itu kas senilai 45 juta masuk di debit. Dan
dan akun pendapatannya itu senilai 45 juta masuk di kredit. Jadi setelah melakukan penyesuaian, kita dapat membuat neraca saldo setelah penyesuaian, di mana kasnya itu berubah menjadi 121.000 dan perlengkapannya itu berubah menjadi 1.250.000 dan utang usahanya juga berubah menjadi 750.000. Pendapatannya juga berubah menjadi 173.000. Dan asuransi dibayar di muka juga berubah menjadi 45.833.000. Dan beban perlengkapan juga berubah darinya tidak ada menjadi ada senilai 2 juta. Jadi kita dapat menghitung laba bersihnya itu senilai 135.333.000. Nah, kita akan lanjut ke bagian C, di mana kita disuruh untuk membuat laporan keuangan rekonsultan. Di sini saya sudah membuat laporan keuangannya, di mana laporan laba ruginya itu didapat dari pendapatan jasa. Nilai pendapatan jasa senilai 173.000 dikurang dari total beban yaitu 37.667.000, dan jadi laporan laba ruginya itu senilai 135.333.000. Laporan perubahan modal didapat dari modal awal senilai 75 juta dikurang dari penambahan modal ditambah dari penambahan modal senilai 117.333.000. Jadi modal akhirnya itu senilai 192.333.000. Sedangkan laporan keuangannya itu total aset lancarnya itu kas senilai 121.000, perlengkapannya itu 1.250.000, asuransi dibayar di muka senilai 45.833.000. Sedangkan aset tetapnya itu peralatan senilai 25 juta. Jadi total asetnya itu senilai 193.083.000. Sekarang di liabilitasnya itu utang usaha senilai 750.000. Ekuitasnya itu modal akhirnya itu senilai 192.333.000. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya itu senilai 193.083.000. Jadi total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu sama. Nah, kita akan beralih ke bagian D, di mana kita disuruh untuk membuat ayat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Di sini saya akan menutup akun pendapatan, akun laba rugi, akun beban kendaraan, akun modal, dan akun prepay, di mana kita dapat menutup beban pendapatan jasa, menutup akun pendapatan dengan memasukkan nama akun itu pendapatan jasa di debit senilai 173.000 dan ikhtiar laba rugi itu senilai 121.000 masuk di kredit. Dan untuk menutup akun beban, kita dapat memasukkan akun ikhtiar laba rugi senilai 37.667.000 dan akun beban. Dan untuk menutup akun laba rugi, kita dapat memasukkan akun ikhtiar laba rugi senilai 135.333.000 dan modalnya itu 135.333.000 untuk menutup akun laba rugi.
untuk menutup laba rugi. Dan untuk menutup akun private, kita dapat masukkan nama akun modalnya itu senilai 18 juta dan private-nya itu senilai 18 juta untuk menutup akun private. Nah, sekarang kita beralih ke neraca saldo penutupan. Di sini kita sudah menutup nama akun pendapatan, akun private, akun laba rugi, akun beban. Nah, dari sini kita dapat memasukkan akun-akun yang belum ditutup seperti akun kas senilai 121 juta masuk di debit, peralatan senilai 25 juta masuk di debit, asuransi di BRD Muka senilai 45.833.000 masuk di debit, perlengkapan senilai 1.250.000 masuk di debit. Sedangkan utang usaha senilai 750 masuk di kredit dan modal rekonsultan itu senilai 192.333.000. Jadi total yang ada di debit itu senilai 193.083.000 dan begitu juga di kredit senilai 193.083.000. Nah, itulah pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari tutur kata saya. Mudah-mudahan dalam pembahasan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Nah, saya akan menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.